Pak Bishop, terima kasih Pak Ketua yang saya hormati, saya banggakan. Beri hormat. Ya, Hormat, kakak pemimpin, luar biasa. ya, hormat. Pak Presiden yang saya banggakan, saya hormati dan kasihi. Ya, Pak Bishop, saya pikir closing statement saya itu selalu saya berharap bahwa semua faksi perjuangan Papua Merdeka, bahkan semua orang yang hidup di tanah Papua tanpa terkecuali dan rakyat Indonesia yang mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan benar wajib mendukung Papua merdeka di dalam kerangka negara bangsa Papua yang bersyarat. Yang selalu saya gaungkan adalah NFRPB. Nah, harus mendukung karena kemerdekaan Papua itu penting bagi Indonesia dan penting juga bagi orang Papua, penting untuk keadilan, penting untuk kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang hidup di tanah Papua demi kemuliaan nama Tuhan. Ini penting sekali. Nah, itu statement closing saya, Pak Bishop. Tapi sebelum saya undur dari live di saat ini, saya ingin menyampaikan kepada kita supaya mengerti misiologi baik manusia, tetapi juga misiologi dari Tuhan sendiri terhadap Papua, Pak Bishop. Pak Bishop, kalau kita menghitung-hitung Papua di dalam hitung-hitungan, maka kita tarik Papua itu dari 1825, ketika 1824 itu Papua ada perjanjian dengan Belanda, ada perjanjian dengan Inggris, tetapi saya mau tarik itu dari 1825 ketika Alfred Russel Wallace melakukan penelitian pertama di Papua. 1825 saya menghitung dari 1825 sampai ke 1925, di mana 1925 orang Papua yang termarginalkan di dalam alam bebas tanah Papua itu dididik oleh seorang misionaris yang yang dijadikan bangsa Pak Ishak Semel ini biasa mereka katakan sebagai Nabi Papua. Ya, jadi itu 1825 ke 1925 itu 125 tahun, Pak Bishop. Dan itu 100 tahun itu Ishak Semel Keyne mendidik orang Papua, dan di 125 tahun ke 2025 100 tahun kedua, saya tidak tahu apa yang akan terjadi bagi Papua, tetapi itu adalah misiologi Papua dalam hitungan angka tahun per tahun. Kemudian saya menghitung juga dari 1855 ketika Injil Yesus Kristus dikabarkan di Papua dan menjadikan orang Papua yang termarginalkan di dalam luas wilayah Papua, di hutan, di lembah, di pesisir dan pulau-pulau. Itu 1855 Injil Kristus akhirnya mengubah orang Papua, dan 100 tahun di plus 1 itu di tahun 1955 di plus 1 itu GKI di tanah Papua didirikan. Untuk organisasi gereja ini akhirnya berperan ganda, baik sebagai organisasi gereja untuk mengabarkan Injil Kristus, tetapi juga organisasi gereja menjadi organisasi pemerintahan untuk juga menjalankan misi pemerintahan di masa pemerintah Belanda. Nah, dari tahun 1955 plus 1 1956 ke 2025 plus 1 2026, Pak Bishop, bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi hitungan itu saya melihat misiologi dari politik teologika keadilan, damai sejahtera berdasarkan konsep negara NFRPB, damai dan sejahtera bagi semua orang. Saya meyakinkan di dalam kehendak Tuhan, jikalau Tuhan pulihkan Sion dan Sion bagaikan mimpi, maka Tuhan juga akan pulihkan Papua.
keadaan Papua bagaikan mimpi. Demikian Pak Bishop. Tuhan memberkati kita semua, memberikan kekuatan, kesehatan bagi Pak Presiden Porkorus Yaboy Sembut, memberikan hikmat bagi Bapak, memberikan hikmat bagi semua kita, para pemimpin, para pemimpin Indonesia, juga pemimpin-pemimpin Papua. Tuhan memberikan hikmat untuk menyelesaikan Papua di dalam kedamaian. Untuk masa depan Papua yang lebih adil, Papua yang lebih damai dan sejahtera, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi Indonesia dan bagi dunia. Demikian Pak Bishop, salam hormat, selamat memasuki hari Minggu di esok hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan berkati Pak Goram. Saya padahal bercanda tadi sama Pak Presiden, kita akan bicara malam ini 6-7 jam. Ternyata benar ini 6 jam kita bicara. Luar biasa. Oke Pak, sampai ketemu di episode berikutnya Pak Goram Gaman. Luar biasa kontribusi Anda juga malam ini bersama dengan yang lain. Maju terus dalam semangat perjuangan yang penuh cinta kasih, bermartabat, suci, memuliakan nama Tuhan, dan mengagungkan kemanusiaan sebagai kodrat yang diberikan Tuhan pada diri setiap manusia. Tuhan berkati Pak Goram. Shalom Pak. Oke, Pak Porkorus, sebelum Bapak memberikan closing statement untuk malam ini, kita berikan kesempatan sekali lagi Ketua OPM TPNPB Pak Jeffrey Bumanak, terutama di dalam menjawab satu pertanyaan kunci yang ingin saya berikan kepada beliau soal ini. Pak TPNP, Pak Ketua, ini pertanyaan tidak sensi, tetapi cukup cukup menentukan untuk semua yang mendengar ini. Bagaimana optimisme Anda akan perwujudan mimpi bersama seluruh orang Papua secara damai? Ya, artinya apakah Anda optimis seperti yang diusung oleh NFRPB for freedom in God's plannings by grace and peace, neither war? Silakan dijawab, Pak. Pak Bishop, Yes. my answer is why not? Mengapa tidak? Yes. Jadi itu pertanyaan yang sungguh luar biasa dan gampang dijawab dalam konteks ideologi dan filosofi orang Papua. Bahwa orang Papua itu bukan orang Papua yang biasa bunuh orang sembarang, cari masalah dengan siapa saja. Kami punya filosofi dasar yang sudah kami sampaikan bahwa itu kasih. Berdasarkan kasih itu sebetulnya perjuangan ini dipertahankan. Tanpa kasih tidak mungkin kami mempertahankan perjuangan ini, Bapak Bishop. Jadi Bapak Bishop, pertanyaan Anda itu sangat tepat dan kami perlu jawab bahwa ini pertanyaan bukan kepada saya pribadi, tetapi pertanyaan penting ini kepada semua orang Papua. Untuk harus menjawab ini dalam konteks tindakan kita secara pribadi untuk melihat masalah Papua ini dalam konteks kebangsaan. Jadi semua orang Papua harus tahu bahwa seperti yang selalu kami katakan bahwa kami tidak bermusuhan, kami sedikit pun tidak punya masalah dengan pemerintah Indonesia. Tetapi karena ada sikap, ada sistem penjajahan yang terus dilakukan terhadap kami di atas tanah kami, yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu kami sebetulnya dalam konteks kami tidak mau kami dijajah. Maka itu kami melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Dan ini mesti harus ada transparansi, nilai-nilai yang diwujudkan menghormati kemanusiaan, keadilan di atas tanah Papua. Seandainya orang Papua dihormati dan dihargai di atas tanah mereka, Bapak Bishop,
Itu yang saya menjawab bahwa why not? Luar Kenapa biasa. tidak? Jadi akhir daripada pembicaraan saya pada malam ini yang perlu saya sampaikan kepada seluruh rakyat bangsa Papua bahwa truth will set us free. Kebenaran akan memberikan kemerdekaan kepada kita. Ini hal yang sangat penting untuk menentang ke-7 presiden. Dulu 6 presiden, tapi tambah lagi dengan 1 presiden dari ULMWP. Ini menjadi 7 presiden, ditambah dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Ketika kita menyatakan kebenaran dalam tindakan kita, dalam kata-kata kita, dalam memimpin organisasi apapun, kami yakin bahwa kebenaran itu akan mempersatukan kita. Persatuan tidak sulit. Tidak ada yang sulit dalam persatuan. Tetapi orang Papua yang sedang menipu orang Papua, pemimpin Papua yang sedang menipu pemimpin Papua yang tidak pernah implementasikan kebenaran itu dalam tindakan kita. Maka itu, mari kita wujudkan persatuan di atas dasar kebenaran yang betul diberikan oleh Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapak Bishop, dan terima kasih kepada Bapak Forkorus tersebut, kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang kami hormati dan kami muliakan. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Baik, terima kasih Pak Ketua OPM. Sampai jumpa nanti pada episode berikutnya. Dan kiranya Tuhan berkati. Selamat beristirahat, selamat hari Minggu. Jangan lupa ibadah. Dan Tuhan harus diandalkan dalam segala hal. Shalom Bapak. Pak Forkorus, sebelum Bapak bicara, boleh nggak kameranya bisa didongakkan sedikit, dirapatkan supaya Bapak agak full kelihatan, supaya nanti ya seperti itu Pak. Stop, cukup, baik, supaya Bapak bisa tampil baik dalam memberikan closing statement Bapak. Dan saya tampilkan dulu hal ini buat sama-sama kita. Silakan Pak, closing statementnya Pak. Terima kasih Tuan Bishop Dr. Rosateu dengan ibunya di rumah dan juga staf yang sedang bekerja di alat-alat di laptop, komputer atau di HP. Terima kasih banyak, Tuhan berkati kerja-kerja ini dengan berkat dari Tuhan sendiri. Sukacita, damai sejahtera, keamanan, perlindungan. Saya percaya Tuhan sudah selalu melindungi Pak Bishop, dan kita berdoa untuk terus melindungi dan menguatkan Pak Bishop untuk pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan ini. Ya, politik masuk, iman percaya Injil ini harus diberitakan sampai ke bidang-bidang kehidupan manusia, sekalipun itu politik, budaya, sosial, politik, ekonomi. Ini Injil ini harus diberitakan. Tidak bisa Injil ini hanya untuk Injil itu sendiri. Tidak, Injil harus masuk ke semua bidang kehidupan, karena itu kehendak Yesus. Saya terima kasih Pak Bishop sudah terpanggil untuk pekerjaan-pekerjaan ini, walaupun yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain masih hanya memberitakan Injil seperti biasa-biasa, tidak membuka diri untuk menggembalakan domba-domba sampai ke lubang cacing sekalipun. Terima kasih banyak untuk Pak Bishop malam ini, saya salut. Dan statement terakhir saya, closing statement. Pertama, soal persatuan, saya pikir soal persatuan untuk merdeka itu tidak bisa diragukan. Sejak 19 Oktober 1961, saya pikir seluruh bangsa Papua sudah bersatu. Ya. Bangsa Papua di Papua Barat, bukan di Papua Timur, tapi di Papua Barat. Kita sudah bersatu sejak 19 Oktober 1961
dalam satu semangat perjuangan untuk merdeka bebas dari penjajahan. Itu sudah. Itu dia punya alat perekatnya sudah. Kita sudah bersatu dan berdasarkan itu manifest politik keluar. Kemudian setengah pengakuan diberikan oleh Belanda pada 1 Desember 1961. Itu setengah pengakuan, itu bukan hari proklamasi. Jadi setengah hari proklamasinya 19 Oktober 1961, sedangkan setengah pengakuan oleh Gubernmen Nederlands Jugunya atas nama Sri Baginda Ratu Kerajaan Belanda diberikan pada 1 Desember 1961. Jadi itu berarti orang Papua sudah bersatu. Kalau soal nyugunyerat dengan gubernmen, dengan pengadilan waktu itu bukan dari negara Papua, itu provinsi seberang lautan dari kerajaan Belanda, Nederlands Jugunya. Jadi ini kadang-kadang orang salah bahwa Nederlands Jugunya dengan gubernmen, pemerintahan itu, eksekutifnya, dengan yudikatifnya itu adalah provinsi terjauh seberang lautan dari kerajaan Belanda. Jadi bukan dari negara Papua. Bukan, itu di dalam negara Belanda, provinsinya salah satu di luar kerajaan Belanda yang jauh di sebelah lautan di timur. Nah, itu yang saya sampaikan supaya ini klarifikasi saya, jadi kita sudah bersatu secara bangsa. Kedua, yang sekarang diributkan di paradoks ini persatuan antara pemimpin dan pemerintahan atau negara-negara yang berdiri seperti jamur di musim hujan, itu yang dipersoalkan oleh rakyat. Bagaimana ini bisa ada pikiran bagaimana, bersatu bagaimana, bentuknya bagaimana, formatnya bagaimana. Ini banyak sekali usulan-usulan tadi sudah masuk. Jadi kalau soal kesatuan bangsa tidak diragukan lagi, sudah jelas, sudah pas, tidak ada lagi. Semua mau merdeka selesai, titik. Itu sudah pas. Tapi yang sekarang jadi masalah ini banyak pemimpin, banyak panglima tinggi, segala macam, banyak kelompok-kelompok. Ini tidak bersatu semua, ini bagaimana? Itu jadi pekerjaan kita semua untuk kita selesaikan. Itu yang kedua. Dan saya sendiri sudah tawarkan tadi, baru saya bilang saya mau ikut mana saja. Yang penting bicara kebenaran, itu kebenaran Tuhan itu absolut. Itu kebenaran iman. Kedua, kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Itu kebenaran kedua. Ketiga, dasar kebenarannya yang ketiga itu orang mau cerita jujur dan kerja jujur dan adil. Itu akan menciptakan suatu kebenaran. Tapi kalau ada kebohongan, dusta, itu tidak akan menciptakan suatu kebenaran. Sejarah masa lalu, kalau ditulis salah, orang belajar salah, tidak ada kebenaran. Juga peristiwa yang terjadi, orang yang melaporkan salah, tidak jujur, itu juga tidak benar. Tidak ada keadilan dalam laporan itu. Ini yang harus kita belajar. Dasar dari kebenaran adalah kejujuran, keadilan, menyampaikan sesuatu. Baik itu dalam bentuk sejarah yang harus disampaikan secara jujur, tepat, dan benar, itu kebenaran. Atau peristiwa yang terjadi, misalnya, contoh, saya lobby luar negeri, saya gagal. Jangan kegagalan saya sembunyikan, saya cerita keberhasilan, padahal ini bohong. Ini namanya tidak jujur, maka tidak ada kebenaran di situ. Ceritanya bohong. Itu yang saya minta teman-teman, kebenaran, inilah kebenaran. Cerita apa adanya sesuai pengalaman empirik yang terjadi, betul terjadi seperti itu, cerita seperti itu baru adil, benar. Tidak karena you bilang, wah nanti saya malu nih, saya tidak bisa cerita begini, terus tutup-tutupi yang benar, cerita yang palsu, ini tidak benar.
Nah, ini yang harus dibetulkan oleh kita para pemimpin, terutama yang diminta persatuan dalam kebenaran. Ya, ini kebenaran mutlak itu milik Tuhan, absolut. Itu kita belajar lewat firman tadi, kita sudah banyak bicara. Terus kebenaran nomor 2, kebenaran ilmu, kebenaran ilmiah. Kalau pesawat tidak dibuat berdasarkan penelitian ilmiah, pesawat bisa meledak di atas. Itu kebenaran kedua. Kebenaran ketiga yang dasar adalah kejujuran, keadilan dalam menceritakan baik kebenaran 1 dan kebenaran 2 tadi. Harus jujur cerita kebenaran 1 tentang Tuhan, cerita yang benar juga. Tentang ilmu, cerita yang benar juga. Jangan tipu, jangan bohong. Nah, ini ilmunya begini, ceritanya begini, salah. 1 tambah 1, 2 bilang 3. Ini kan keliru. Salah. Nah, ini harus ada kejujuran, keadilan untuk menyampaikan sesuatu. Kalau kau gagal, bilang betul, saya gagal, minta maaf. Gagal karena begini. Itu baru benar. Supaya kita tahu, kalau kau berhasil, sudah berhasil, tinggal sedikit waktu kami selesai. Ya begitu. Itu yang nomor 3 saya sampaikan, Pak Bishop. Terus yang berikut keempat, saya terserahlah masyarakat mau pilih siapa, organisasi mana, presiden mana. Saya bukan berjuang untuk organisasi atau presiden. Saya ini sejak memimpin mulai dari PDP, Dewan Adat Papua, dari ketua 8 tahun sampai itu, tujuan kami meletakkan landasan berpijak yang baik untuk generasi berikut supaya mereka tidak berkelahi di masa depan, perang-perang suku dan sebagainya, cemburu atau sedikit curigai langsung bunuh orang. Saya meletakkan landasan hukum yang baik dan benar dan wariskannya kepada anak cucu kita supaya mereka betul-betul merasakan yang kita bilang bahwa kita merdeka sendiri, nanti kita akan merasa damai sejahtera. Betulkah tidak? Betulnya bagaimana? Ya mulai letakkan dasarnya. Dasarnya apa? Ya perjuangan damai, dan undang-undang dasarnya juga harus jelas. Tadi Pak Otis tanya, saya sudah bilang yang undang-undangnya harus jelas. Terus undang-undang turunan dari undang-undang dasar untuk partai politik dengan segala macam, ini kita harus siapkan supaya kita wariskan yang terbaik kepada anak cucu kita. Kita punya tugas itu. Nah, itu yang saya perjuangkan. Saya tidak perjuangkan untuk presiden, tapi ini meletakkan dasar-dasar kebangsaan yang tepat dan benar sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di tingkat dunia, internasional, dan juga hukum Tuhan. Nah, ini kita punya tugas, meletakkan dasar-dasar yang baik, meletakkan landasan organisasi demokrasi yang baik, yang sehat, dan kita wariskan kepada anak cucu. Itu yang keempat yang saya harus bilang. Jadi terserah orang mau, sekarang rakyat tinggal pilih, mau rakyat mau mendukung yang mana. Saya sudah tampilkan, kami ini, nanti teman-teman lain juga tampilkan, tinggal rakyat mau pilih, mau dukung yang mana. Tetapi saya NRPP tetap kerja sesuai dengan kami punya roadmap of independence the Federal State Republic of Papua. Karena tadi saya bilang, saya tidak bisa mendengar guntur di langit, terus air di tempayan saya buang. Dengar bunyi guntur di luar negeri, orang bilang begini, terus saya bilang, sudah, buang NRPP, kita ikut ini. Itu saya belum bisa. Saya belum melihat ada awan hitam yang bagus, saya belum lihat tanda-tanda hujan betul-betul akan turun. Jadi tidak mungkin saya buang NRPP. Hanya dengar bunyi guntur di luar negeri dengan itu, tidak bisa. Itu yang saya bilang. Itu statement saya seperti itu. Jadi tinggal rakyat mau pilih. Tapi di Kongres kita sudah bersatu, sudah pilih. Tadi ada Esron usulkan untuk Kongres 4. Saya tidak akan pasang badan lagi. Saya sudah pasang badan di Kongres 3. Pasang badan untuk dirikan Dewan Adat Papua. Saya sudah capek. Kalau Esron dengan teman-teman mau pasang badan, silakan.
Saya tidak cari untuk presiden dengan itu. Saya punya tugas untuk membina rakyat, memahami kehidupan yang baik sesuai dengan iman, ilmu. Kalau memang mau merdeka, ini loh dasarnya. Ini loh, ini harus kerja begini-begini. Tuas saya itu. Kalau mau bikin kongres, eselon mau pasang badan, silakan. Saya tidak akan pasang badan lagi. Saya sekarang menuju ke pengakuan dan peralihan kedaulatan. Itu yang saya mau kerja. Kalau untuk pasang badan, bikin kongres segala macam, itu bukan pekerjaan saya. Pekerjaan saya menuju pengakuan dan peralihan kedaulatan dari Republik Indonesia. Itu saja. Tidak ada program lain. Siapa mau pasang-pasang badan lagi, capek. Begitu Pak Bishop, itu saya minta maaf kepada Pak Bishop dan juga teman-teman yang tadi sudah masuk, Pak Otis, Pak tadi apa itu? Mesak. Ya, Pak Pendeta 2. Hengrum Bewas. Pak semua lah. Pak Herman Saud, Pak ini tadi yang ada usulan bagus, kita mereka di luar negeri jadi diplomat itu usulan bagus. Saya ingat nanti kami bahas juga di itu. Pak siapa tadi itu? Korwa. Hengrum Bewas. Dari ini bukan Heng. Itu bagus. Terima kasih semua yang sudah masuk. Saya ya yang sudah live nonton, yang kasih apa itu komentar-komentar yang positif negatif, ya itu hak Anda. Saya tidak bantah, tidak marah juga, karena saya berjuang bukan untuk cari nama untuk kepentingan saya hanya kasihan ke rakyat, itu saja. Karena sudah lama saya kader Golkar, saya pegawai negeri golongan 4A, sudah 4B, harus saya pensiun. Kalau pikir diri saya mungkin tidak seperti ini, jadi terserahlah masyarakat mau pilih apa, begitu. Saya terima kasih yang sudah komentar-komentar juga, yang negatif positif, ya hak Anda, silakanlah mau komentar sampai bagaimana juga, ya silakan saja. Saya juga tidak marah, tidak ini juga, tidak terganggu. Yang penting privasi dari Pak Bishop Yoswato ini harus dipahami, jangan sampai kita salah kaprah. Ini namanya sudah kita melakukan suatu dosa yang tidak bisa dipahami, diterima secara akal sehat. Begitu Pak Bishop, terima kasih banyak untuk semua yang sudah ini. Minta maaf kalau ada kata yang kurang pas. Minta maaf untuk itu semua. Tuhan Yesus berkati. Nanti Pak Bishop saya bisa muncul lagi untuk bicara soal perundingan supaya tuntas. Terima kasih banyak Pak Bishop, dengan Ibu, dengan keluarga semua. Selamat malam, Tuhan berkati, sampai besok, selamat hari Minggu juga. Tuhan berkati semua. Shalom.